Selamat malam, selamat hari Jumat. Berjumpa lagi dengan saya dan teman saya Samuel dalam podcast Kamu Muda. Kamu Muda. Hartaku yang berharga. Nah, minggu lalu kita udah bahas tentang kekuatan apa sih, Meh? Harmoni, Don. Nah, berarti hari ini kita akan membahas tentang kekuatan Empati. Ya, ini Betul minggu sekali. kedua nih, Don. Di minggu dalam kedua ya. rangkaian podcast Kamu Muda Bulan Keluarga. Betul sekali. Sebelum lebih jauh, kita akan berkenalan dengan narasumber kita. Yang pertama dari Demut, Toto. Boleh sapa pemirsa? Toto? Halo semuanya. Nah, iya. Dari Demuda, terima kasih. Yang kedua dari Pemuda, Kara. Halo semuanya, kenalkan nama saya Farah. Kara. Dan yang terakhir ada dari Remaja, Nadif. Semuanya, salam kenal. Salam kenal. Terima kasih Nadif. Berbicara tentang empati, menurut Kamus Besar Indonesia itu adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Katanya agak berat ya bahasanya, maksudnya ini apa sih sebenarnya? Karena kan selama ini kita dengerin biasanya adalah simpati kan. Dan yang biasanya kita lakukan juga masih dalam tahap simpati, yaitu masih dalam tahap iba. Bener nggak, Sam? Iya, Don. Jadi sebenarnya perbedaannya apa sih, Sam? Simpati sama empati? Nah, Don, jadi simpati itu memang kalau dibanding-bandingkan sama empati, sebenarnya empati itu lebih memahami kondisi hati sih, Don, daripada simpati. Jadi kayak misalnya ada kedukaan, terus lu ungkapkan turut berduka lu, itu mungkin hanya sebatas simpati. Kalau misalnya kita juga sebenarnya perasaan kita nggak nurutin ke teman kita yang sedang berduka itu, Don. Jadi itu perbedaan sederhananya lah, betul ya? Iya. Kalau menurut Alkitab, yang dikatakan tentang empati itu apa? Kalau boleh tahu, Sam? Nah, ketahuilah, Don. Ketahuilah. Ketahuilah, Ketahuilah, bisa ada itunya ya, cair. Ketahuilah, the more you know. Tuhan itu, yang kali ini Tuhan itu sudah menunjukkan empatinya dulu kepada kita. Nah, memang di Ibrani dibilang Yesus sebagai imam besar, itu bukan imam besar yang tinggal di Menara Gading, yang nggak peduli sama kondisi di sekitarnya. Tapi Yesus justru turut merasakan penderitaan sama-sama kita. Nah, Don, jadi Tuhan juga dicobai. Tuhan Yesus juga tahu rasanya dicobai. Tuhan Yesus tahu saat diperlakukan tidak adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang empati sama umatnya. Nah, sekarang gimana kita sebagai umat bisa meneruskan wujud empati kita kepada sesama kita, Don? Oh, menarik sekali nih ya pembicaranya Bapak Samuel. Kok Bapak sih? Masih muda. Nah, setelah kita mendengar obrolan singkat tadi dari saya dan Samuel, saat kita mendengarkan pendapat dari narasumber kita tentang perlunya empati dalam kehidupan muda dan mengapa kita perlu berempati sih. Yuk kita mulai dari yang pertama dari Demut, Toto. Silakan, Toto. Tadi pertanyaannya, perlunya empati. Perlunya empati dalam kehidupan muda dan mengapa sih kok sulit untuk berempati? Perlunya empati. Mungkin kalau secara umum, kupikir dalam artian, karena mungkin hidup bersama ya, maksudnya sebagai manusia kan kita hidup bermasyarakat gitu, jadi kita punya komunitas, pertemanan, di kantor atau di manapun, di kuliah, di tempat kerja dan segala macam itu, kita berelasi sama orang lain, gitu kan. Jadi dalam konteks itu, kalau misalnya kita tidak berempati, jadi kalau dibalik itu, kalau kita tidak berempati, itu kalau buat mikirnya mungkin gampangnya kayak empati itu salah satu bentuk nyata kasih gitu. Jadi ketika kita nggak berempati, kita sebenarnya juga tidak menunjukkan kasih itu kepada orang lain gitu sih.
Nah, entah akhirnya mungkin lebih detailnya biasanya aku pikir empati itu harusnya ada bentuk nyatanya gitu. Jadi bukan sekedar, kalau tadi dibilang simpati itu kayaknya kasihan aja gitu ya. Empati itu kan ada, kita bisa merasakan apa yang dirasain si orang lain ini, atau minimal mungkin kita berusaha merasakan, mengidentifikasi kayak, oh rasanya tuh gini loh gitu. Jadi ya, dan dari situ kita bisa melakukan sesuatu sebetulnya. Jadi awal untuk melakukan sesuatu. Nah, sulitnya kenapa? Ya karena masih muda juga nggak sih? Di satu sisi lain jadi juga kayak egois juga gitu. Jadi kan kayak, maksudnya kayaknya nggak tahu ya, menurutku sih mungkin paling banyak kan sebagai orang muda itu kan kita cukup egois lah ya. Maksudnya kita masih pengen ini, masih pengen itu. Jadi nggak gampang buat kita berusaha memikirkan orang lain, terlebih di tengah, mungkin kalau kita ngomongnya pressure, tekanan di kehidupan itu kan, kayak kita dituntut harus begini, harus begitu, mungkin punya pencapaian ini, pencapaian itu. Jadi itu sedikit banyak mungkin berpengaruh sih. Itu mungkin dari aku gitu sih. Terima kasih Toto. Menarik sekali pendapatnya loh. Ya nggak sih? Iya Don. Karena kadang-kadang kita karena masih muda, kadang-kadang kita tergiur sama keegoisan kita. Betul tadi Toto ya. Betul. Oke. Terima kasih dari Toto. Yang berikutnya sekarang kita beralih ke Nadif. Ini Nadif. Tentang perlunya empati dalam kehidupan muda dan mengapa sih kok kita sulit berempati? Gimana Nadif? Kalau dari gua sendiri, melihat empati itu hal yang diajarkan juga kan oleh Tuhan ke kita. Betul. Cuma memang kenyataannya kita sebagai anak-anak muda tuh terlalu fokus juga pertama dengan mungkin gaya hidup kita, teman-teman kita, status sosial kita. Jadi sehingga kita tuh kurang mempedulikan sesama kita yang ada sebenarnya di lingkungan kita yang kurang beruntung dari kita. Itu yang gue lihat, dan kebanyakan juga mungkin di circle gue, teman-teman gue seperti itu. Terus sulitnya kita berempati itu biasanya ditimbulkan oleh rasa gengsi sih. Gengsi itu paling kencang sih biasanya di anak-anak, terutama remaja gitu ya. Dan rasa-rasa seperti itu yang membuat kita jadi terhambat, terganggu, dan terbatasi untuk melakukan empati itu sendiri. Dan nggak semua teman-teman juga bisa melompat dari rasa gengsi itu, karena takut dinilai so baik, takut dinilai so suci, segala macam. Dan hal-hal seperti itu masih sering di pikiran-pikiran mereka. Dan kalau dari gue sendiri pribadi, omongan-omongan tadi itu juga masih terjadi juga pribadi di kehidupan gue. Dan terus gue refleksikan, terus gue evaluasi kayak dari hal-hal terkecil dulu kita berempati. Contoh, banyak orang-orang sekarang juga lagi susah. Kayak misalkan ada abang Gojek itu, kita pesan makanan, ya kasih tip walaupun nggak sebanyak itu gitu. Yang penting kita mengapresiasi usaha dia, pekerjaan dia. Mungkin itu sih yang gue mulai dari diri gue sendiri, pelan-pelan, dan mulai dari hal-hal terkecil. Itu sih. Terima kasih Nadif. Gengsi ini emang kadang-kadang hal yang sangat sulit untuk kita hindarkan ya. Bahkan untuk aku yang udah berumur 30 aja, gengsi itu juga masih sering terjadi gitu loh. Mungkin Sam juga pernah Sam ya gengsi-gengsian, atau gue juga dapat dari ya? si Nadif yang gengsi, soal masalah gengsi itu. Dan ternyata memang empati itu jadi makin jarang ya gara-gara kita gengsi gitu. Kayaknya empati jadi bukan hal yang dikejar orang-orang muda sekarang nih. Benar sekali. Tadi kita udah dengerin ada yang tentang egois, tentang gengsi. Nah, terus kita langsung ke yang terakhir dari perwakilan pemuda. Kita mendengar jawaban dari Kara. Gimana Kak? Kayaknya masih sama ya, kenapa penting dan kenapa Betul, sulit. sama. Ya, kenapa perlu? Kalau gue mungkin sama-sama Toto kali ya, kenapa perlunya, karena itu kayak wujud nyata dari kasih. Kalau misalnya kita bilang Allah itu kasih dan kita itu representasi atau gambaran Allah,
gimana cara kita mengasihi itu bentuknya dengan berempati ke orang gitu. Jadi ada actionnya gitu. Jadi kenapa perlu, supaya kalau menurut gue gambaran besarnya itu ya supaya orang tuh bisa merasakan kasih Tuhan loh ketika kita berempati gitu. Dan memang perlu banget kalau misalnya mau mikir buat diri sendiri gitu ya, kayaknya penting banget empati ke orang supaya hidup kita nggak susah sih. Karena kalau misalnya kita nggak bisa empati, kita kan anyway akan bersinggungan terus ya sama orang-orang gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa empati sama sekali, ini yang ada kita susah sendiri deh hidupnya. Itu sih menurut gue. Nah, kenapa sulit? Karena empati itu bukan sesuatu yang alami. Kayak ibarat itu makanan, itu tuh bukan kayak apel yang bisa langsung lo makan gitu loh. Tapi kayak itu tuh kayak misalnya ayam bakar gitu. Jadi lo butuh komponen-komponennya terus dimasak. Nah, itu sih empati. Kalau misalnya ngomongin lebih dalam, empati kan kayaknya ini sepengetahuan gue ya gitu. Jadi kayak empati itu kan berhubungan dengan rasa nih. Kita memahami rasa. Tapi kan ada yang pas tadi di KBBI itu kan juga kita bisa mengidentify, kita bisa memposisikan diri kita di tempat orang lain. Kita memposisikan diri kita itu kan kita pakai rasio kan, kita pakai kognisi gitu. Jadi kan itu kan logika juga. Itu jadi kayak empati itu juga kita perlu mengkombinasikan antara kemampuan berpikir kita sama rasa kita gitu. Dan itu kan sesuatu yang diasah gitu, bukan sesuatu yang tiba-tiba bisa muncul gitu. Makanya menurut gue mungkin kalau dibilang susah tergantung kali ya, tapi itu kalau misalnya itu bisa jadi susah karena itu memang perlu diasah begitu sih. Oke, terima kasih Kara. Ini bahasanya benar-benar wah ya. Ya Sam ya. Emang dari itunya emang karena empati butuh kayak butuh effort lebih gitu ya berarti ya, mudahnya ya. Betul kan? Kayak tadi misalnya ayam, untuk jadi ayam bakar harus dikasih kecap, dikasih garam dan kawan-kawan gitu kan. Dan itu emang lebih sulit gitu kan. Dan kalau nggak pernah diasah ya empati itu emang jarang keluar gitu kan. Kalau yang gue tangkap dari jawaban Kara itu justru Kara bisa nyambung tuh sama yang minggu lalu kita bahas tentang harmoni. Jadi yang tadi Kara bilang sebenarnya tanpa empati kita justru nggak akan bisa tuh mencapai harmoni kemarin itu Don. Karena ya itu tadi wujud nyata kasih, bentuk nyata kasih yang kita nyatakan ke orang supaya kita tuh bisa ngerasain bagaimana sih orang lain merasakan gitu sih Don. Keren sekali bahasanya. Oke Samuel, nah tadi kan kita udah dengerin pendapat tentang mengapa sih kita sulit untuk berempati gitu kan. Terus sebagai kaula muda itu sebenarnya bentuk empati apa sih yang kita bisa lakukan selama masa pandemi ini gitu loh. Boleh tahu nggak pendapatnya dari Nadif? Ini jatuhnya pengalaman pribadi berarti ya? Iya betul, bagus sekali tuh malah pengalaman pribadi. Konkretnya aja. Mungkin yang tadi tuh waktu pertanyaan pertama udah jelasin. Mungkin hal terkecil kayak sekarang kan serba online ya, beli supply, beli makanan, pasti kan ngandelin ojek online segala macam. Mungkin ngasih tip atau ngasih ucapan terima kasih segala macam itu bisa sebagai salah satu bentuk kita mengapresiasi. Mungkin juga anak muda itu kan nggak terlalu punya banyak duit juga, jadi kita nggak bisa ngasih yang gimana, tapi kita bisa mengungkapin dengan perasaan ataupun hal terkecil seperti itu. Terus selanjutnya bisa juga kayak kalau gue pribadi, gue sering yang namanya kayak dengar ini sih. Ini kalau sesama teman-teman gitu sih, teman-teman kayak mereka kan capek juga ya, burnout segala macam, belajar online, sekolah online, terus belum ada juga masalah keluarga gitu. Kita bisa menunjukkan rasa empati kita dengan kita mau dengan cerita mereka, keluh kesah mereka, ngedampingin mereka, nemenin
mereka walaupun secara virtual juga. Dan menurut gua dengan kita menunjukkan seperti itu, kita juga menjadi agen gitu, kayak Tuhan mencontohkan itu ke kita supaya kita melakukan sama seperti dia. Berarti kita pun juga punya responsibilitas atau tanggung jawab untuk mengikuti itu sih. Dan terakhir paling ini sih bareng keluarga. Jadi kalau kadang ada yang butuh sembako segala macam, itu bareng-bareng dibantu sih. Itu aja paling pengalaman gue pribadi soal empati, apalagi terutama di masa-masa kayak gini sih. Terima kasih Nadif. Masih muda tapi berusaha untuk memberikan yang terbaik pada sesama ya. Yo. Mantap. Nah, berikutnya langsung ke Toto nih, Toto. Gimana Toto? Kalau pengalaman pribadi, paling sempat pernah ini sih. Jadi terutama dulu pas awal-awal pandemi ini, kan semua jadi serba online dan segala macam, terutama karena profesi juga sebagai guru gitu ya. Jadi yang paling diingat adalah sebenarnya kayak berpikir dengan apa sih yang sebenarnya gue punya, jadi atau apa yang bisa gue berikan. Jadi pada waktu itu yang kepikiran adalah apa yang bisa gue berikan dalam kapasitas gue, atau apa potensi atau talenta atau apapun yang gue punya lah gitu kasar. Jadi gitu. Pada itu mikirin dan doain dan segala macam, akhirnya come up dengan oh ya kan gue guru mat gitu. Jadi mikirnya apa yang bisa gue lakukan sebagai guru mat? Oh, gue punya passion di bidang ini. Jadi pada waktu itu mikirnya adalah dengan gimana kalau bikin YouTube channel. Jadi mikirnya adalah pada waktu itu bahwa bisa jadi mungkin ada banyak orang tua, jadi sebenarnya lebih ke orang tua dan guru gitu jadinya. Jadi kemikiran orang tua dan guru yang punya, bisa jadi mereka bergumul kesulitan gitu dengan ngajarin anaknya gitu, anaknya sendiri atau muridnya gitu. Jadi berpikir dengan oh ya udah deh, bikin video gitu, bikin video belajar dan video apa istilahnya kayak advice sih, mungkin kayak semacam berbagi pengalaman lah gitu, berbagi pengalaman ngajar mat itu gimana sih kayak gitu. Jadi di situ dengan itu sih, dengan semangat yang empati itu, jadi kayak memikirkan kalau gue jadi mereka berat sih gitu, apalagi maksudnya dengan pergumulan umur, maksudnya kan istilahnya kita punya privilege sebagai orang muda itu kan kita lebih mudah adaptasi ya, apalagi dengan teknologi ini itu kan lebih mudah. Jadi dengan pertimbangan itu, cobalah bikin si video ini YouTube channel seperti itu. Atau ya biasanya dari hal-hal yang sederhana tadi yang seperti Nadif bilang juga bisa juga hal kayak gitu, bisa ngasih tip atau segala macam itu. Atau bisa dengan baik lagi karena ini lebih karena profesi sebagai guru ya, ngebayangin anak remaja kan, ngajarinnya kan anak remaja kan soalnya kan. Jadi sekolah online, gua aja kagak kebayang dulu sekolah online, males banget sekolah online kan, capek, bosen kayak gitu, mesti duduk, matanya juga capek dan segala macam. Tapi mereka terpaksa, istilahnya kan gitu, mereka mau nggak mau harus menjalani itu gitu dalam segala keterbatasannya. Jadi salah satu yang dilakukan adalah apa? Nggak pernah ngasih PR. Nah, orang mungkin bisa disagree sih dengan itu. Ini kalau yang dengerin guru juga bisa jadi kayak, wah apaan tuh guru nggak bener gitu. Tapi buat gue pribadi mikirnya kayak, kalau misalnya gue bisa bikin belajar di kelas udah cukup, kenapa mesti gue kasih PR? Jadi itu salah satunya, karena pertimbangannya juga kadang ya dia juga udah banyak tugas lah, banyak tugas dari pelajaran lain, belum pergumulan di rumahnya kan kita nggak tahu ya, kayak mungkin bantuin orang tuanya, mungkin juga punya pergumulan keuangan dan segala macam. Kenapa dibebani lagi dengan tugas-tugas tambahan di rumah yang sebisa mungkin nggak ada gitu. Seperti itu sih. Jadi yang selama ini coba dilakukan sih itu sih. Dengan berempati dalam, jadi balik lagi dengan apa yang kondisi gue itu apa sih yang gue punya, kapasitas, lingkungan, keberadaan gue, kayak gitu. Terima kasih Toto. Sebagai guru memang pasti punya pergumulan sendiri ya, apalagi di saat pandemi ini kan kita nggak bisa berinteraksi dengan murid-murid kita juga gitu kan. Jadi harus berpikir memutar otak lagi gitu ya.
Tadi bikin YouTube channel ya, Toto ya? Iya, tapi udah lama banget nggak upload video. Oh, bisa loh dipromosiin di sini. Iya, siapa tahu nanti nasional loh. Nanti di bawah ada itu. Waduh, nggak usah. Tentang guru juga nanti bakalan ditonton secara nasional loh, Toh. Iya. 1 juta penonton nanti sama. Terima kasih Pak Guru Toto. Nah, yang terakhir kita akan mendengarkan pendapat dari Kara. Kalau gue mungkin agak mirip sama Toto kalau dalam hal gue bukan guru tapi memang banyak berinteraksi sama teman-teman remaja gitu. Dan kalau yang dari pengalaman gue berinteraksi dengan remaja itu sebenarnya mungkin ini empati yang sederhana banget sih gitu kan. Gue juga bekerja di bidang pendidikan dan gitu tuh apalagi pas awal pandemi mungkin ya banyak guru-guru tuh yang curhat dan mengeluh kayak kenapa sih ini anak-anak tuh males banget on cam, kemudian kalau misalnya on cam ya Nadif ya kayak jidatnya doang gitu atau kayak iya ininya doang rambutnya doang gitu. Dan itu mengesalkan sekali gitu dan sebenarnya kan memang kalau misalnya kita sebagai yang ngelihat gitu kayak kita sekarang itu emang agak kurang nyaman ya kalau misalnya kayak kita ngomong ini tapi kayak kalau kita ngomong sama jidat doang itu kan agak gimana gitu. Nah terus beberapa ngobrol-ngobrol sama teman-teman remaja dan juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang juga konselor gitu di sekolah jadi lebih paham gitu kalau ternyata tuh teman-teman remaja tuh nggak nyaman gitu melihat dirinya ada full muka, nggak tau deh Nadif gitu nggak sih rasanya? Kalau gue sendiri enggak sih Kak, tapi kalau di sekolah gue alasannya kadang karena boring aja gitu dan kadang kan off cam disempetin tidur kan. Bener banget. Jadi kayak ada yang bilang kayak nggak nyaman gitu ngelihat muka sendiri nggak nyaman. Udah gitu apalagi setelah beberapa lama WFH dan kerjaannya emang di Zoom terus gitu banyak banget meeting tuh exhausted banget loh gitu dan kebayang kayak tadi Toto bilang kita aja sebagai orang dewasa tuh capek gitu kayaknya gue kalau bisa rapat off cam terus deh karena capek banget gitu ada ngelihat ke layar gini gak kebayang kalau teman-teman yang sekolah mesti standby dari pagi sampai siang udah gitu bikin PR udah gitu kayak harus terus aja jadi itu sih paling kalau misalnya yang mungkin pada akhirnya gue lakukan adalah kalau misalnya gue ada sesi dengan teman-teman remaja gitu gue ya udah nggak apa-apa gitu nggak usah on cam tapi gue pastikan bahwa kita tetap interaksi ya pakai reaction kah atau apapun gitu atau ya gue bilang aja pokoknya gue percaya aja deh lo ada di situ gitu itu sih paling kalau gue. Terima kasih Kara, ternyata hari ini narasumber kita banyak yang dari dunia pendidikan Sam. Iya tapi emang ini perlu disoroti sih kan saya juga punya sepupu yang masih kecil juga pada saat dia ngikutin sekolah juga kadang-kadang kan kok tiduran ada yang sambil tiduran lah ada yang kadang-kadang sambil makan gitu-gitu ya sebenarnya emang kita nggak bisa pungkirin nge-zoom itu lebih berat kadang-kadang bagi mereka gitu kan apalagi bagi teman-teman kita yang masih kuliah itu kan mungkin mereka saat ini baru masuk kuliah nggak pernah ketemu sama teman ya jadi benar-benar dari Zoom gitu kan gimana Sam ada tanggapan lagi Sam? Sama sih Don kita thank you banget nih sama teman-teman yang udah jadi narasumber gue dapet beberapa hal sih dari sharingnya teman-teman kali ini jadi kalau bicara tadi mengenai sasaran empati itu ternyata juga bisa siapa aja dari tukang ojek dari murid-murid terus remaja-remaja yang dilayani sampai ke channel YouTube yang bisa ditonton oleh orang yang kita nggak tahu juga itu siapa gitu. Terus hal-hal yang kita bisa lakukan tentang empati itu juga bisa sederhana aja, bisa ngasih tip, juga bisa lu bisa bikin apa yang buat murid-murid lu gitu supaya lebih nyaman kayak gitu sih. Jadi start small atau hal-hal yang sederhana tuh kita bisa juga dapat tentang empatinya. Dan tadi
ada juga sharing bahwa empati bisa juga dilakukan bareng-bareng. Jadi empati itu kita bisa lakukan bersama loh di persekutuan remaja yang tadi cerita Kara, atau di bareng keluarga yang tadi diceritain sama Nadif gitu sih Don. Jadi memang empati itu susah, tapi kita tuh nggak sendirian gitu sih Don. Berarti intinya memulai dengan hal yang kecil dulu gitu ya. Hal yang kecil. Hal yang kecil dulu. Thank you nih teman-teman semua udah sharingnya. Kita udah dapat banyak banget mengenai empati. Thank you narasumber-narasumber yang ngepas banget semuanya tentang di dunia pendidikan nih. Dan ada salah satu yang terdidiknya nih. Nadif di sini nih. Thank you ya teman-teman. Kita udah di akhir podcast. Semoga pembahasan hari ini tentang empati dapat bermanfaat dan kita juga semua dapat mempraktekkan empati di dalam kehidupan kita. Thank you guys. Dadah, thank you. Thank you. Thank you.